Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wal tazama bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratih wal ahkam syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kita masih dikumpulkan di alam dunia, masih diberikan kesempatan, masih diberikan beraneka ragam kenikmatan. Bahkan hati dan langkah kita dilembutkan untuk bersujud, bersimpuh di hari yang mulia, di bulan yang mulia ini. Tidak semua orang tentunya Allah lembutkan, Allah berikan kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia ini untuk menunaikan sholat Jumat, untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Banyak orang-orang yang kemudian lupa bahwa ternyata kehidupan mereka hanyalah sementara, bahwa besok kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi alhamdulillah, Allah masih memberi kita kesempatan, kesehatan, dan beraneka ragam kenikmatan sehingga kita hari ini bisa melaksanakan salah satu bukti ketundukan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat berjamaah Jumat hari ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam tersudah limpah kepada junjungan Nabi tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta, dan kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Khatib mengingatkan diri khatib dan kita semuanya, marilah kita terus dan terus meningkatkan ketakwaan, karena hanya takwalah yang menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya takwalah yang akan memberikan jalan keluar dari problematika kehidupan kita, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan hanya takwalah kita akan mendapatkan penghapusan dosa-dosa. Hanya takwa pula lah kita ditempatkan di Jannatun Firdaus A'la insyaallah. Khatib mengingatkan diri khatib dan kita semuanya, kita tidak semua umurnya panjang. Ada yang usianya hanya 60 tahun, ada yang hanya 20 tahun saja, ada yang baru lahir kemudian meninggalkan dunia ini. Karena Allah tahu usia kita tidak panjang, maka Allah berikan kita kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Allah tahu perjalanan akhirat kita akan panjang, tetapi tas ransel kita masih kosong. Maka Allah berikan kita kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan yang hanya tinggal kurang dari 2 pekan lagi. Tapi berapa banyak kita yang hari ini justru sibuk memikirkan minyak goreng. Hari ini kita sibuk memikirkan logo halal, mana yang paling tepat. Berita-berita itu mengisahkan kepada kita, memisahkan kepada kita, menjauhkan kita dari satu persiapan menuju persiapan bulan yang sangat-sangat mulia, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran. Bulan yang dimana orang-orang hadir di dalamnya, berarti bulan itu orang-orang yang masih banyak dosa diizinkan Allah bertemu dengan bulan itu. Kitalah orangnya. Bulan-bulan di mana orang-orang yang krisis pahala, krisis amal soleh, Allah pertemukan dengan bulan itu. Bayangkan, satu amal sunnah dilakukan di bulan Ramadan, Allah mencatatnya setara dengan amal wajib di bulan biasa.
Amal wajib di bulan Ramadan dikerjakan. Allah mencatatnya 70 kali wajib di bulan biasa. Allahu Akbar walillahil hamd. Bukan cuma itu. Tidak ada satu bulan pun, tidak ada satu malam pun yang amal anak Adam beramal di malam itu satu malam dicatat oleh Allah seperti beramal 1000 bulan, setara dengan 83 tahun beramal tanpa putus. Tidak ada satupun kesempatan di bulan lain kecuali bulan Ramadan. Maka wajar Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, andai umatku tahu dahsyatnya Ramadan, andai umatku tahu hebatnya Ramadan, niscaya mereka minta setahun full Ramadan semuanya tanpa sisa. Tapi banyak umatnya yang tidak tahu dahsyatnya, maka kedatangan Ramadan bukan kabar gembira baginya. Malah dijadikan bulan banyak tidur. Malah dijadikan bulan yang banyak berlalai, padahal dia tahu belum tentu Ramadan tahun depan masih ada. Dan jangan-jangan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita yang singkat di alam dunia. Bukan hanya dilipat gandakan amal, bahkan Ramadan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Siapa di antara kita yang tidak mau diangkat dosa-dosanya, dihapuskan? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu taqaddama min zambi. Masya Allah, ini dahsyat. Barang siapa yang menyambut Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, Allah hapus. Allah nggak mungkin bohong. Innallaha la yuhliful mi'ad. Allah nggak akan pernah ingkar janjinya. Bagaimana kita tidak berbahagia menjambut bulan ini? Bagaimana kita tidak berharap bisa bertemu dengan bulan ini? Bahkan andai seorang mayat, seorang jenazah di bawah tanah boleh minta, maka mereka akan minta hidup di bulan Ramadan meskipun hanya satu malam saja. Saking mahalnya bulan itu. Dan kita yang hadir hari ini pun belum tentu bertemu dengan bulan Ramadan. Maka wajarlah bulan Ramadan ini bulan yang paling ditunggu-tunggu orang beriman. Karena seruannya kepada orang beriman, hanya orang beriman yang bisa membaca ada peluang besar amal soleh dan ampunan di dalam bulan itu. Kenapa bulan Ramadan dijadikan bulan termulia? Kenapa bulan Ramadan dijadikan bulan puasa? Alasannya ternyata Allah menegaskan di dalam ayat yang kita tentu sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Quran. Maka bulan ini menjadi bulan termulia di antara semua bulan. Malamnya, malam Lailatul Qadar, malam diturunkan Quran, malamnya menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kota diturunkan Al-Quran, Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah menjadi 2 kota termulia di antara seluruh kota-kota yang ada di dunia ini. Dan nabinya pun, nabi tercinta, nabi kita Muhammad SAW menjadi nabi termulia di antara semua nabi dan rasul, karena nabi kita membawa Al-Quran. Dan malaikat, di antara banyak malaikat-malaikat Allah, menjadi malaikat termulia karena malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran. Maka tidak ada pilihan kita. Kita ingin mulia, maka kita akan muliakan Al-Quran di bulan diturunkannya. Data dari Biro Pusat Statistik Republik Indonesia cukup mencengangkan. Masjid terbanyak Indonesia, jamaah haji terbanyak Indonesia, majelis taklim terbanyak Indonesia di seluruh dunia. Tapi data dari Biro Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2018 dan Perguruan Tinggi Ilmu Quran tahun 2019 mendapatkan data yang cukup mengerikan. 58% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Kalau umat Islam Indonesia berjumlah 200 juta, berarti ada 100 juta saudara kita, ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, tetangga kita, jamaah kita tidak bisa baca Quran. Berarti
ada 100 juta umat Islam Indonesia terancam. Bukan tidak dapat minyak goreng. Tidak dapat minyak goreng, masih ada minyak alternatif lainnya. Tapi terancam tidak bisa mendapat syafaat Quran di yaumil hisab. Nabi kita menjelaskan, Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran akan datang menjadi syafaat, penolong bagi pembacanya. Tapi ada 100 juta rakyat Indonesia yang tidak bisa baca Quran. Mungkin itu kita. Bahkan menurut Perguruan Tinggi Ilmu Quran PTIQ Jakarta, lebih dari 72,3% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Padahal bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Quran. Bagaimana kita? Apakah kita sudah mempersiapkan perbaikan baca Quran? Apakah kita sudah mau memahami apa yang dibaca oleh Quran itu? Apakah kita mau mengamalkannya? Apakah kita mau menjalankannya? Apakah kita mau menghafalkannya? Berapa banyak hari ini hafalan Quran kita tak bertambah sesuai dengan umur kita. Umur kita bertambah, tapi sejak dulu hafalan kita tidak pernah bertambah. Padahal Al-Quran adalah hudalin nas wa bainati minal huda wal furqan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal azadi wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innallaha huwas sami'un alim. Allahumma shalli